Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini yang Lause di dalam ibadah sekolah minggu. Senang sekali ya bisa menyapa kalian kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan dari hari Senin sampai hari Sabtu tuh kita bisa melakukan berbagai kegiatan kita. Nah tiba nih satu hari yang begitu spesial, hari Minggu, hari untuk beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Semoga kalian juga udah siap hari ini untuk beribadah kepada Tuhan ya. Pasti udah mandi lah, harus mandi ya biar segar. Jadi semangat memuji Tuhannya. Nah sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Demikian juga dengan anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing mengikuti ibadah. Tuhan yang memimpin mereka untuk memuji Tuhan dan terlebih nantinya boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dedek, mari mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita menaikkan pujian burung pipit yang kecil. Nah, biarlah kita senantiasa juga memuji Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Burung pipit yang kecil, ya di langit yang biru dipelihara Tuhan. Bunga-bunga, tanaman-tanaman juga dipelihara sama siapa? Dipelihara sama Tuhan. Terlebih kita, anak-anak Tuhan yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Dia pelihara, Dia lindungi. Sudah seharusnya juga kita memuji Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita tenangkan hati kita dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik.
di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini juga kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu peduli kepada kita. Meskipun kita anak kecil gitu ya, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus peduli dengan kita. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami, kiranya firman Tuhan memberkati anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Lause mau mengajak kalian untuk melakukan sesuatu nih. Nah, jadi nanti di hitungan ketiga kalian tutup mata. Ya, nggak boleh ada yang curang ya, harus tutup mata. Nah, nanti kalau Lause bilang buka mata, baru boleh buka mata ya. Setuju ya? Nah, oke. 1, 2, 3, tutup mata. Masih tutup mata ya. Kira-kira apa yang kalian lihat? Bisa lihat sesuatu nggak? Ya nggak bisa ya, malahan gelap. Nggak bisa melihat apa-apa. Sekarang buka matanya. Wow, terang, kita bisa melihat apapun. Kita bisa melihat sekitar kita, kita bisa melihat lingkungan kita, ruangan kita, di ruangan kalian berada pada saat ini. Tapi adik-adik, ada juga orang yang ternyata tidak bisa melihat, mengalami gangguan terhadap matanya, tidak bisa melihat dengan baik. Jadi terpaksa karena tidak bisa melihat, seperti tadi kita menutup mata kita semuanya gelap, jadi tidak bisa melihat apa-apa. Akhirnya untuk bisa melakukan sesuatu, ia meraba ya, pakai tongkat, atau mungkin kalian juga pernah melihat contoh-contoh yang lainnya gitu ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita seorang yang juga tidak bisa melihat ya. Dia buta, yang bernama Bartimeus. Jadi Bartimeus ini sudah lama butanya. Nah, kita mau lihat kisahnya terlebih dahulu ya. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 35, Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-43. Ya. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Tiap-tiap hari Bartimeus duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta. Nah, jadi ada seorang yang buta, siapa tadi namanya? Bartimeus. Nah, dia itu buta, tidak bisa melihat. Kasihan ya. Nah, karena ia tidak bisa melihat, sehingga ia juga tidak bisa bekerja, adik-adik. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, dia mengandalkan bantuan dari orang lain. Dia duduk untuk meminta-minta sedekah, meminta bantuan, pertolongan dari orang lain. Ya. Ketika didengarnya bahwa Yesus, orang Nazaret itu, datang ke kotanya, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Nah, ternyata di tempat Bartimeus biasanya meminta-minta, Tuhan Yesus ada di sana, lewat di sana ya, untuk melayani, memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak saat itu. Nah, Bartimeus minta tolong, "Tuhan Yesus, tolong aku, sembuhkan aku." Nah, kira-kira Tuhan Yesus sembuhin gak ya? Ada yang tahu gak nih?
Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, Yesus, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil Bartimeus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ternyata Tuhan Yesus memanggil Bartimeus. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Bartimeus ya adik-adik? Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" "Rabuni, aku ingin dapat melihat," jawab Bartimeus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga Bartimeus dapat melihat. Lalu ia pun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ya, akhirnya setelah Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka akhirnya Bartimeus menjadi sembuh, matanya bisa melihat, matanya menjadi celik kembali. Wow, luar biasa ya, bagaimana Tuhan Yesus begitu peduli kepada Bartimeus yang tidak bisa melihat, dia buta dan juga tidak punya apa-apa. Dia peduli kepada Bartimeus. Nah, adik-adik, kita juga bisa melihat di sini ya, bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Luar biasanya apa? Tadi di cerita kita bisa melihat dia bisa menyembuhkan Bartimeus. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan kemudian yang kedua, kita belajar, kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu peduli kepada kita. Jika dia peduli kepada Bartimeus, maka dia juga peduli kepada kita, yang memelihara kehidupan kita, ya. Dan seharusnya juga kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena dia begitu peduli kepada kita, mengasihi kita, yang memberikan apa yang kita butuhkan loh, yang memberikan kesehatan, yang memberikan kita kesempatan untuk belajar. Ya, meskipun di tengah situasi seperti ini, belajarnya masih online, tapi itu pun adalah kesempatan yang indah karena masih bisa belajar. Jadi, ingat selalu kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu peduli dengan kita. Nah, adik-adik, menyambung cerita hari ini, Lause mau mengajak kalian untuk juga belajar lagu ini, ya, tentang orang buta yang disembuhkan. Jadi, kita bersama-sama belajar lagu ini ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sekali lagi ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari
mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya cerih, matanya cerih, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya cerih, matanya cerih, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ya, orang buta itu Bartimeus celik matanya karena Yesus menyembuhkannya. Jadi belajar lagunya ya, belajar lagunya di rumah masing-masing. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang begitu peduli dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau peduli, Engkau care, Engkau begitu mengasihi kami, memelihara kehidupan kami, memberikan kami kesempatan yang indah untuk belajar di sekolah, dan untuk hal-hal yang lain, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau peduli kepada kami, Engkau peduli kepada papa mama juga, terlebih di tengah situasi pandemik saat ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.